Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa ala imanihim wa anzalal qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para kiai, para ustadz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini, hari yang ke-18 kita masih dalam keadaan sehat di dalam kita menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurah dan melimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, yaitu tema kita menyambut Lailatul Qadar. Mengapa Lailatul Qadar itu perlu kita sambut? Karena Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi para sahabatnya, bahkan beliau sendiri dan keluarganya untuk apa? Mencari Lailatul Qadar. Bahasanya adalah iltamisu lailatal qadri. Dalam banyak teks hadis disebutkan iltamisu lailatal qadri. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu. Terus bahasanya pun kita semua diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Terus Lailatul Qadar itu kita cari, artinya kita cari itu ada upaya dari kita semua
untuk bagaimana menyambut kedatangan Lailatul Qadar itu dengan berbagai amal, dengan berbagai macam ibadah dan lain sebagainya. Namanya mencari itu kan kita juga menyiapkan alatnya. Berarti ngoten Bapak Ibu sekalian. Terus kalau kita kok nyantai-nyantai kemawon, itu namanya bukan mencari. Mengapa kok Kanjeng Nabi menika memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar? Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika cerita. Nggih. Apa ceritanya? Dari Imam Ibnu Katsir radhiyallahu an di dalam kitab tafsirnya menceritakan zakarun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atam min bani Israil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan suatu ketika ada 4 orang dari Bani Israel. Dulu umatnya Nabi Musa alaihissalam, ada 4 orang dari Bani Israel. 4 orang ini apa yang dilakukan? Kata Nabi, cerita Nabi, abadullaha samanina aman. Mereka menyembah tekun takarub nyembah maring Gusti Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu torfata'in. Mereka itu boten pernah maksiat torfata'in. Mbok saklebatan moto sekalipun mboten pernah kebayang untuk maksiat maring Gusti Allah. Niki kan angel Bapak Ibu sekalian. 80 tahun ngibadahi tekun maring Gusti Allah, lam ya'suhu torfata'in. Mboten pernah maksiat maring Gusti Allah saklebatan mata sekalipun. Padahal kita Bapak Ibu sekalian ngibadah moten masjid metu saking pintu masjidnya yang dipikir sudah maksiat. Nggih napa ten Bapak Ibu sekalian. Lah niki menungso. Nggih. Wis enake pikiran kita ini pikiran kotor. Nggih. Lah niki 80 tahun lam ya'suhu turfatain. Sak klebatan moto ae ora pernah maksiat maring Gusti Allah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang itu fadzakaru Ayyub. Mereka itu adalah Ayyub, wa Zakaria, Hizkil ibn al-Ajuz, ya. Kemudian Yusa ibn Nun. Jadi ada 4 orang. Ayyub, Zakaria, Hizkil, kemudian Yusa ibn Nun. Kemudian fa'ajiba ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Para sahabat Nabi menika mendengar apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi menika gumun. Kok ono ya wong 80 tahun tekun ngibadah karo Gusti Allah ora kepikir maksiat. Gumun. Di tengah kegumunan itulah kemudian fa'atahu Jibril. Malaikat Jibril teko dateng Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian malaikat Jibril menika ngendika kalih Kanjeng Nabi, ya Muhammad, wahai Nabi, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar. Umatmu gumun
terhadap ibadahnya orang-orang itu samanina sana selama 80 tahun. Lam ya'suhu torfata'ain, yang mana mereka itu tidak pernah bermaksiat sekelebatan mata sekalipun. Maka malaikat Jibril menika ngendika kalih Kanjeng Nabi, faqad anzalallahu khairam min dzalik. He Nabi, padahal Allah telah menurunkan kepada Anda yang lebih baik dari itu semua. Faqara'a alaihi. Kemudian malaikat Jibril itu kemudian membacakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad menika. Napa menika? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbih min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Niku sebab turunipun surat Al-Qadar, Bapak Ibu sekalian. Terus pas Kanjeng Nabi cerita datang para sahabat, ada sekelompok orang dari Bani Israel yang begitu hebatnya, dekatnya dengan Allah itu, yang tidak kepikiran untuk maksiat sedikit pun. Yang kemudian diturunkan surat Al-Qadar menika. Nah, setelah menurunkan surat Al-Qadar menika, malaikat Jibril ngendika kalih Kanjeng Nabi Muhammad, hada afdalu mimma ajibta anta wa ummatuk. Ini lebih utama dari apa yang mana engkau kagum dan umatmu juga kagum terhadap apa yang dilakukan oleh umat dari Bani Israel dulu itu. Maka kemudian diceritakan di dalam riwayat ini, fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ah. Maka dengan turunnya surat Al-Qadar menika, Kanjeng Nabi niku senenge kelewat. Termasuk juga wan nasu ma'ahu, para sahabat yang bersama dengan Kanjeng Nabi mendengar itu semua nggih seneng bergembira. Mengapa kok Kanjeng Nabi menika seneng bergembira dengan adanya kabar baik dari malaikat Jibril yang berasal dari Allah menika? Kanjeng Nabi ngertos, Bapak Ibu sekalian, bilih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad menika nggih gak mungkin, nggih angel kon ngibadah 80 tahun ora kepikiran maksiat maring Gusti Allah. Kinten-kinten kita sanggup nang mboten Bapak Ibu sekalian? Berat niku. Berat niku Bapak Ibu sekalian nggih. Nggih. Lah critanipun Kanjeng Nabi mawon ketika napa? Niku kan ketika menerima wahyu terkait dengan sholat 5 waktu kan nggih critanipun. Itu kan diberikan 50 waktu, 50 kali sehari semalam. Disuruh oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, coba tawar itu, umatmu orang mampu. Nah, ngotot. Umatmu orang mampu itu. Umatku yang dikenal bermental baja kuat aja abot. Apalagi kok umatmu. Sampai kemudian diskonipun sampai akeh banget berlipat-lipat. 50 waktu menjadi 5 kali. Nah itu dalam konteks sholat, apalagi yang lain-lain Bapak Ibu sekalian.
Makanya di sini Kanjeng Nabi seneng dengan berita menika. Karena apa? Karena hanya satu malam kita beramal soleh, ngibadah deket karo Gusti Allah, lah pahalane podo sama dengan orang yang melakukan ibadah selama 80 tahun. Nah, beriku luar biasa kan? Nah, makanya senang bergembira menika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat pada saat itu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus memotivasi para sahabatnya dan juga seluruh kaum muslimin, iltamisu lailatal qadri, carilah oleh kalian lailatul qadar, yang tujuannya bahwa ibadah yang kita jalankan menika nanti nilainya sama sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Bani Israel tempo dulu umatnya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam menika. Nah, niki Bapak Ibu sekalian, ini alasan mengapa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus memotivasi kita berkata, karena Lailatul Qadar menika adalah malam yang penuh hikmah, malam keutamaan. Imam Mujahid, seorang ahli tafsir at-tabi'in, mengartikan Lailatul Qadar menika sebagai Lailatul Hikam, malam yang penuh hikmah. Karena banyak hikmah bagi kita semua orang-orang mukmin yang memang sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian Lailatul Qadar menika banyak dinamakan dengan ungkapan lain. Misalnya Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Azimah, malam keagungan, malam kemuliaan. Nah, menika. Mengapa malam Lailatul Qadar menika disebut dengan malam kemuliaan, malam keagungan? Engkang sepindah menurut para ulama bahwa pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Wau dalu Ustadz Zamani ya, sampun menjelaskan terkait dengan masalah Al-Qur'an menika. Terus pada saat malam Lailatul Qadar itu memang sengaja Allah menurunkan Al-Qur'an menika. Mengapa? Karena Al-Qur'an adalah kitab mulia, diturunkan pada saat malam yang mulia. Ya, menika. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapatipun Sayyidina Ibnul Abbas radhiyallahu an, bahwa pada saat malam Lailatul Qadar menika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam jumlatan wahidah sekaligus. Anzalallahu ta'ala Al-Qur'ana jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya ila baitil izzah minas sama'id dunya. Terus pada saat malam Qadar menika Gusti Allah menurunkan Al-Qur'an secara total dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baru kemudian wa nazalallahu mufassalan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara mufassalan, secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bisalasi wa ishrin 20
kira-kira 23 tahun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pada saat malam pertama Al-Qur'an menika diturunkan kepada Kanjeng Nabi, itu pas malam Qadar, itu sekaligus diturunkan dalam jumlah total ke langit dunia, yang kemudian sebagian dibawa oleh malaikat Jibril. Wahyu yang pertama nggih menika surat Al-Alaq, Iqra nggih menika. Makane itu disebut dengan malam Lailatul Azimah, malam keutamaan, malam kemuliaan, karena turunnya Al-Qur'an pada malam itu. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Azimah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah, rahmat dan maghfirahnya. Di dalam surat At-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatin mubarakah. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Jadi malam itu memang diberkahi oleh Allah. Pada malam itu Allah menurunkan maghfirahnya, menurunkan rahmatnya, begitu. Nah, Imam Al-Bazi, Bapak Ibu sekalian, ini salah seorang ulama dari mazhab Maliki, niko menceritakan, mengemukakan ngeten niki, Lailatul Qadri yahtamilu an tusamma bidzalika li'idhami qadriha ay dzatul qadril azim. Lailatul Qadar menika kemungkinan dinamakan demikian itu yahtamilu an tusamma bidzalika li'idhami qadriha, karena keagungan, ya, kemuliaan malam itu, yakni malam itu memang memiliki, ya, ukuran yang agung. Atau juga li'anal bari ta'ala yunafidu fiha ma qadara min qauli ta'ala fiha yufraku kullu amrin hakim. Atau Allah Subhanahu wa taala yunafidu, ya, melaksanakan segala apa yang telah menjadi ketentuannya pada malam itu. Termasuk salah satu ketentuannya itu adalah, ya, rahmat, maghfirah, berkahnya. Allah Subhanahu wa taala membagi itu kepada khusus orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Azimah karena orang yang menghidupkan malam itu dengan amal-amal ibadah ataupun amal-amal kebaikan yang lain akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi niki Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Azimah. Nah, menikah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Dhayyiqah, malam yang sempit. Jadi malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang sempit. Mengapa kok Lailatul Qadar disebut dengan malam yang sempit? Maksudnya malam yang sempit di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan rahasia Lailatul Qadar itu dan memberikan pengetahuan yang sangat sedikit dan sempit kepada kita semua. Kapan Lailatul Qadar itu diturunkan, itu hanya menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan ancer-ancernya saja. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam
10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 19. Hadis yang lain, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 21, 23. Hadis yang lainnya, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 25. Hadis yang lainnya disebutkan, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 27 atau 29. Niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya memberikan ancer-ancer. Tetapi kapan Lailatul Qadar itu turun, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberikan ancer-ancer begitu, Bapak Ibu sekalian. Mengapa kok Allah tidak memastikan terkait dengan turunnya? Kalau Allah memastikan umpamanipun Lailatul Qadar turun tanggal 21. Mau panjenengan sedoyo, kita sedoyo pasti wah, malam 21 luar biasa persiapannya. Karena sudah pasti dan ngerti. Ya kan? Tetapi setelah malam itu, malam-malam yang lainnya lengang. Ya, ngoten. Maka salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang intinya merahasiakan itu untuk memotivasi kita, Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi ujian bagi kita, orang-orang yang memang sungguh-sungguh dan orang-orang yang memang tidak bersungguh-sungguh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan itu, sehingga kemudian akhir bulan Ramadan menika memang kita isi dengan kegiatan-kegiatan amal yang baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Niku salah satu rahasia ning ngoten Bapak Ibu sekalian. Makanya Kanjeng Nabi menika nggih niku menganjurkan kita untuk mencari itu. Artinya selama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan menika, kita memang harus kemudian berusaha untuk kemudian menyiapkan diri kita, membekali diri kita dengan berbagai macam ibadah ataupun amal. Karena memang Lailatul Qadar menika hanya 1 malam saja. Bukan setiap malam ganjil, mboten, hanya satu malam. Nah, menikah. Sehingga kemudian nggih menuntut kita untuk bersungguh-sungguh betul untuk mendapatkan Lailatul Qadar menikah. Nah, yang kedua, Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Dhayyiqah. Malam yang sempit itu karena Bapak Ibu sekalian, pada saat malam Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi secara berbondong-bondong, memenuhi ruang di bumi ini, seolah-olah ruang di bumi ini sempit. Saking penuhnya malaikat yang turun ke bumi menika. Maka di dalam surat Al-Qadar menika disebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal menika turun secara berbondong-bondong karena begitu banyaknya malaikat yang datang ke bumi menika, yang kemudian ruang space wonten bumi menika seolah-olah sempit kebak malaikat. Nah, kedatangan malaikat itu apa? Ya karena malaikat itu datang ke bumi menika dalam rangka untuk ini membawa berkahnya Allah itu, membawa rahmatnya Allah, membawa keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Lailatul Qadar menika disebut sebagai Lailatul Muqaddarah. Malam di mana ditentukan nasib kita sebagai manusia. Malam penentuan nasib kehidupan kita sebagai manusia. Memang terkait dengan masalah qadha dan qadar ini kan terkait dengan masalah keimanan kita kepada Allah, yaitu tentang qadha dan qadaripun Gusti Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala terkait dengan qadha, kalau qadha menika Bapak Ibu sekalian, itu adalah terkait dengan keputusan Allah pada zaman azali. Kalau kita menika diciptakan, nanti hidup dan mati, diberikan rezeki, itu zaman azali. Tetapi terkait dengan kadarnya, umur kita itu berapa panjangnya, rezeki kita itu besarnya berapa, itu diberikan, diputuskan pada saat malam qadar. Maka disebut dengan al-qadar menika. Itu batasan ukuran seberapa besar yang akan Allah berikan itu kepada kita semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada saat malam qadar menika, maka munajat donga menika dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantara doa itu adalah kita mohon ampunan maring Gusti Allah. Segala kesalahan kita mintakan ampun kepada Allah pada saat malam qadar menika. Ya mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu dihapuskan oleh Allah. Yang kemudian pada yang akan datang, kita kemudian diberikan anugerah untuk menjalankan kebaikan. Makanya ada satu riwayat dari Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu sekalian. Nggih menika ngeten iki. Sayyidah Aisyah menika tanglet kalih Kanjeng Nabi. Qalat kultu, aku takon, aku nyuwun perso kalih Kanjeng Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, aro'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat panjenengan sekiranya aku tahu kapan Lailatul Qadar itu, ma'akulu fiha, apa yang harus aku panjatkan pada saat malam itu. Maka kemudian Kanjeng Nabi ngendika, qala kuli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hei Aisyah, kalau kamu pas malam Lailatul Qadar itu ucapkan doalah, yaitu Allahumma ya Allah innaka afun karim, atau innaka afun, dalam teks yang lain disebut innaka afun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai kemaafan itu, fa'fu anni, maafkanlah, ampunilah aku ya Allah. Niki diucapkan nggih, monggo panjenengan berapa kali terserah. Ya, semakin banyak mungkin semakin baik pada saat malam qadar menika. Diulang-ulang, dihayati. Ya, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ini Kanjeng Nabi mengajarkan kepada istri beliau Sayyidah Aisyah untuk mengucapkan doa ini pada saat malam qadar. Tentu selain doa ini juga doa-doa yang lain yang kira-kira panjenengan Bapak Ibu sekalian pengen untuk kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan maring Gusti Allah. Apa yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dipanjatkan ya pada malam itu. Nah, menika Bapak Ibu sekalian.
Terus itu terkait dengan malam, penentuan terkait dengan nasib kita sebagai manusia ke depan, terkait kehidupan kita. Apakah kita tahun ini sudah mau dijemput kalau Gusti Allah ataukah belum? Terkait dengan rezeki kita, apakah tahun ini kita mendapatkan rezeki yang luas, yang lapang, ataukah tidak? Atau terkait dengan kita tahun ini, apakah menjadi orang yang lebih soleh, lebih takwa maring Gusti Allah, atau malah sebaliknya? Nah, meniku. Maka inilah kemudian pentingnya kita munajat maring Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kesempatan Bapak Ibu sekalian. Ini hari yang ke-18. Hari yang ke-18 berarti malam nanti, malam 9. Nah, niki mulai kita cari Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena malam ke-19 itu juga disebutkan dalam satu riwayat, itu merupakan juga salah satu malam turunnya Lailatul Qadar. Ini ada satu cerita terkait dengan kemenangan perang Badar. Perang Badar menika ada yang menyebut pada tanggal 17, ada yang menyebut tanggal 19. Kalau Imam Al-Qurtubi menika tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau Imam At-Tabari menyebutkan tanggal 19 Ramadan. Dan ini didukung oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menyatakan iltamisu lailatal qadri fi tis'i asrata lailah min Ramadan. Ya, ini dari riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 19 Ramadan. Malam 19 Ramadan. Fa innaha lailatu badrin. Karena malam itu adalah malam perang Badar, pada saat perang Badar. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi pas kebetulan perang Badar. Nah, niki diceritakan Bapak Ibu sekalian, ini terutama yang merasakan menika itu sahabat Zaid bin Sabit. Pada saat malamnya, malam ke-19 menika, besoknya itu perang Badar. Para sahabat iku sing tirakati luar biasa. Ngibadahi pol maring Gusti Allah. Yo coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, pasukan Kanjeng Nabi menika jumlahipun sekitar 330 atau berapa? Atau 313. Sementara yang dihadapi itu 1000 orang lebih dengan peralatan persenjataan yang sangat lengkap. Dengan kuda-kuda tunggangan yang luar biasa. Sementara pasukan Kanjeng Nabi menika persiapane saonone. 300 orang, 300 orang menghadapi 1000 orang lebih. Niku kan kalau tidak diberikan kekuatan kali Gusti Allah, nggak mungkin menang. Nah, pada malamnya itu tadi Bapak Ibu sekalian, para sahabat menika bertekun ngibadah karo Gusti Allah. Dekat karo Gusti Allah. Maka kemudian diceritakan pada saat paginya menghadapi pasukan yang berlipat 3 itu tadi, maka kemudian digambarkan wa yusbihu wajhahu musfirron atau musfarron min asari syahr. Para sahabat menika itu pada saat pagi menika wajahipun berseri-seri. Karena apa? Karena berseri-seri bukan bekas napa niki aneh nggih. Ini habis begadang malam harinya karena ibadah maring Gusti Allah, paginya kok malah berseri-seri, kan aneh.
berseri-seri aneh. Nah, kan kalau orang begadang nih kan wajahnya nggih loyo ngoten nggih. Loyo, lemes. Nah, niki mboten. Para sahabat menika ngibadah malam dekat dengan Allah, paginya berseri-seri, memiliki tenaga yang berlipat untuk menghadapi musuh yang berlipat juga menika Bapak Ibu sekalian. Nah niki maka dikatakan oleh sahabat Zaid bin Sabit menika, innallaha azza wa jalla farraqa fi sabihatiha bainal haqqi wal batil. Pada saat pagi menika, maka Allah secara nyata niku membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak itu menang walaupun jumlahnya sedikit. Yang batil terkocar-kacir walaupun jumlah mereka banyak, dengan persenjataan yang lengkap, dengan dengan kendaraan yang juga lengkap. Nikilah gambaran Lailatul Qadar yang turun kepada para sahabat pada zaman itu. Sehingga kemudian sahabat Zaid bin Sabit menika Bapak Ibu sekalian, ketika malam 19 itu sangat-sangat bertekun di dalam dia untuk memperoleh ini Lailatul Qadar menika, karena dia merasakan betul rasa pengalaman batin ketika perang Badar menika, merasakan ketika Lailatul Qadar itu turun kepada dia dan juga para sahabatnya itu. Nah niki Bapak Ibu sekalian, makanya ini yang dirasakan para sahabat dan juga mungkin kita semua Bapak Ibu sekalian ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar menika, maka ya mungkin ada perbedaan rasa di dalam nurani kita, ya di dalam pikiran kita, di dalam kita bergerak beramal dan lain sebagainya tentu akan berbeda. Ya, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya di sini usaha dalam kaitannya dengan dengan mendekatkan diri kepada Allah, apalagi kok bisa i'tikaf. Memang dianjurkan bisa beriktikaf. Ya. Pergi ke masjid pada malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang nggih niku tantangannya nggih abot. Apalagi malam niku nggih dingin. Nah niku. Caranipun mungkin salah satunya kalau panjenengan ke masjid bawa karpet atau tikar yang tebel supaya tidak masuk angin. Matras gitu ya. Bawa matras, gulung matras. Niku supaya ketika kita duduk bermunajat zikir menika mboten masuk angin. Kalau hanya pakai kayak sajadah kemawon biasa niku, kalau malam niku nggih ini tadi dingin menika. Ngomong benten pun kathah. Dalem Menawi wonten Jawi menika hawanipun asrep, masuk ke masjid langsung anget. Nggih, mudah-mudahan ngoten nggih. Hawanipun bentar, masuk ke masjid langsung sejuk. Langsung sejuk. Nggih, mudah-mudahan ngaten diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mekaten. Nggih. Niku Bapak Ibu sekali, kita berusaha untuk kemudian menyongsong malam Lailatul Qadar menika. Ya karena memang Lailatul Qadar menika adalah malam keutamaan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan itu hanya satu malam dan hanya setahun sekali di bulan Ramadan menika. Nah niki malam ketentuan penentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan nasib kehidupan kita menika. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kita persiapkan mulai nanti malam
malam likuran, selikur, telulikur, selawe, dan seterusnya menikah kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Kita bisa menyambangi masjid walaupun hanya sebentar pada malam hari dalam rangka untuk munajat kepada Allah. Mudah-mudahan pada saat malam kita beriktikaf itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar dan kita mendapatkannya. Karena Kanjeng Nabi ngendika faman khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar itu, maka dia terhalang memperoleh kebaikan. Nah, tentu kita tidak ingin kita menjadi orang yang terhalang untuk memperoleh kebaikan malam Lailatul Qadar, sehingga kemudian ada perubahan di dalam hidup kita. Ya, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk berubah menjadi yang baik, dari malas beramal menjadi sregep beramal, dan seterusnya, sehingga kemudian betul-betul kita menjadi orang yang meningkat derajatipun wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini memperoleh kebaikan, terutama memperoleh Lailatul Qadar menika. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.